والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, kana yaqulu idza qama ila shalah min jawfil lail, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya jika selesai melaksanakan salat malam, Rasulullah itu berdoa dengan doa, ya Allah, segala puji bagimu, Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Segala puji bagimu, Engkau adalah pemelihara langit dan bumi. Segala puji bagimu, Engkau adalah Tuhan langit dan bumi serta semua yang ada padanya. An Mu'az bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Hai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'az menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala ay yu'badallah wa la yushrika bi syai'. Dia menjawab, Rasulullah berkata bahwa engkau menyembah Allah dan tidak mensyarikatkannya dengan yang lain. Qala atadri ma haqquhum alaihi idza fa'alu dzalik? Sementara kemudian apakah hakmu jika kau sudah melakukan itu? Apa yang dimaksud dengan melakukan? Yu'badallah wa la yusyrika bihi syai'an. Jadi kalau kita sudah menyembah Allah saja dan tidak mensyarikatkannya dengan yang lain, maka apa kira-kira hak kita? Maka Rasulullah menerangkan, alla yu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab mereka. Siapa mereka? Yang telah menyembah Allah dan kemudian mereka itu juga tidak mensyarikatkan dengan yang lain. Apa yang dimaksud dengan azab? Tentu saja kita sepakat bahwa azab akhirat dalam bentuk neraka. Kedua, azab dunia dalam bentuk penistaan, kehinaan, bencana yang diberikan, yang membuat mereka ternyata tidak semakin mendekat kepada Allah, tapi semakin menjauh dari Allah. Nah, pelajaran yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini adalah Allah sebagai Rabbul Alamin. Jadi kalau sudah Rabb, kita pernah mendengar istilah babysitter. Bagaimana istilahnya? Seorang ini adalah orang yang waktunya didedikasikan untuk menjaga seorang anak. Tidak hanya menjaga supaya dia tidak celaka, tapi seharusnya juga menjaga dalam makna memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak itu. Allah jauh lebih dari sekedar babysitter sama kita. Ya, Allah menjaga kita di semua hal, di semua waktu, di semua tempat, memenuhi kebutuhan kita, diminta atau tidak diminta, disadari atau tidak disadari, disukai atau tidak disukai, Allah tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, apa saja, baik kebutuhan fisik kita, kebutuhan pikiran kita, kebutuhan iman kita, bahkan sampai kebutuhan agama. Dalam hal ini Allah memberikan Islam sebagai agama kepada kita. Nah, ini yang dimaksud dengan Rabb. Dia sebagai perawat, dia sebagai penjaga, dia sebagai pemelihara. Kalau kita sakit, dialah penyembuhnya. Kalau kita terluka, dialah yang akan memberikan obatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Allah adalah segala-galanya bagi alam, mulai sebagai pencipta, pemilik, penguasa, pengatur, dan pendidik. Jadi dia bukan sekedar pemilik, tapi dia menciptakan. Bukan sekedar mencipta, dia sekaligus punya otonomi yang tidak bisa diganggu oleh yang lain, bahwa dia adalah penguasanya. Dan kemudian dia yang mengaturnya, dan kemudian dia yang mendidik. Nah, ini yang kita pahami. Peran-peran ini dalam bahasa Arab dimaknakan dengan Rabbil Alamin. Lihatlah matahari. Kita tidak perlu khawatir bahwa nanti jam 4 sore bukan malam, tetap saja kita sebut sore. Karena matahari akan beredar sesuai dengan seperti yang seharusnya. Lihatlah kemudian
Bagaimanapun segelap apapun langit di saat mau turun hujan, petir sambar menyambar, semua itu terjadi dalam perawatan atau dalam perlindungan atau dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya tidak ada yang harus kita takuti kecuali kita berada di posisi yang salah. Ya. Ungkapan ini sudah kerap sekali dan terbiasa diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan karena terdapat dalam surat Al-Fatihah, ungkapan ini setiap hari kita baca. Sampai 17 kali sehari semalam minimal. Pertanyaannya, sudahkah setiap pengucapan memahami ungkapan tersebut? Bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Makna dan spirit Rabbul Alamin. Pertama, kita meyakini bahwa Tuhan menguasai kita. Jadi tidak ada yang berkuasa atas diri kita kecuali Allah. Penguasaan itu juga bersifat mutlak. Bukan sekedar seorang memiliki, mohon maaf, misalnya kambing, dia memiliki kambing itu tapi dia tidak merawatnya. Tidak, Allah merawat kita. Contoh, ketika kita terluka, kulit kita pun berdarah, maka luka itu secara perlahan kita perhatikan sering orang menerjemahkan dengan kecerdasan jasad. Jadi ada kecerdasan jasad di mana kulit itu akan menjalin kembali. Pertanyaannya, apa itu memang kemampuan yang muncul atas karena kulit itu sendiri, atau bukan karena Allah yang memberikan penyembuhan itu? Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Ya. Jadi Allah sebagai penguasa menciptakan, memiliki, memelihara, mendidik sekaligus mengurus. Jadi kalau sudah Allah yang mengurus, sebenarnya mau Allah apa? Ya, kita pulang kepada Quran, mau Allah apa? Kita jadi pemimpin. Allah tidak mau kita jadi jongos. Allah tidak mau kita ini jadi kuli. Allah tidak mau itu. Allah bahkan, saya pernah mengatakan, lihatlah Islam sebagai agama. Allah tidak rencanakan kita jadi orang susah. Agama ini adalah agama untuk orang yang punya duit. Tetapi kenapa orang Islam lebih banyak tidak punya duit? Jawabannya sederhana, karena orang Islam tidak mengamalkan agamanya. Loh, apa bukti Islam mengajari bahwa agama ini adalah agama untuk orang punya duit? Salah satu rukun Islam adalah bayar zakat, bukan terima zakat. Untuk bisa bayar zakat karena saya ada uang. Untuk bisa bayar zakat karena saya lebih dari cukup rezekinya, nggak pas-pasan. Memang ada kelebihan. Itulah kenapa Allah suruh bayar zakat. Dan itu bukan anjuran, wajib. Kalau tidak mengerjakan, mengikut mazhabnya Abu Bakar, itu diterjemahkan Abu Bakar, orang mau sholat, orang mau puasa, orang mau pergi haji, tapi tidak mau bayar zakat, itu murtad dari agama. Karena ini salah satu pilar agama. Tidak bisa macam-macam di sini, gitu. Yang kedua, doktrin Rabbul Alamin adalah melahirkan formula tauhid rububiyah. Formula ini bermakna bahwa Allah adalah Tuhan dan pemilik satu-satunya segala sesuatu. Maka Allah benci sekali ada orang yang memperbudak manusia. Allah tidak suka ya. Allah tidak suka ada orang yang menganggap presiden, rakyatnya adalah miliknya dan dia bantai kapan saja kalau dia mau, seperti Suriah misalnya. Allah tidak suka itu. Kenapa? Jangan kira kalau kemudian dilepaskan pertanggungjawaban memimpin bumi ini kepada manusia, lantas manusia boleh buat sesukanya. Allah tidak mau itu. Ya. Dialah yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki. Tauhid sejenis ini atau tauhid rububiyah ini memunculkan spirit pertama, kita meyakini bahwa Allah lah yang mewujudkan segala yang ada di dunia. Kita tidak pakai teori-teori evolusi. Sama kita yang namanya monyet, dari sekarang ya tetap monyet dan dulu monyet. Terus manusia juga nenek moyangnya bukan monyet. Nenek moyang manusia ya manusia, yaitu Adam. Masa ada evolusi yang berhenti di wujud yang seperti sekarang ini? Terus siapa yang mengklaim evolusinya sudah berhenti? Mungkin bisa berubah lagi ini kalau begitu manusia. Nah, teori ini tidak benar. Yang benar itu yaitu tadi bahwa segala-gala yang mewujudkan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya semut dari zaman dulu sampai sekarang, ya ini semut. Yang namanya nyamuk, ya nyamuk. Bahkan nyamuk kita nggak dibilang singa di Eropa, ya nyamuk. Oh ini sama kami singa, enggak, tetap nyamuk. Semua manusia tahu itu nyamuk. Itu yang harus kita pahami. Kemudian Allah lah yang memberi kesuksesan kepada seseorang. Karena Allah lah yang mendidik, Allah lah yang mengurus. Maka kalau kita sukses,
maka kalimat yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah, karena Allah yang memberikan itu. Ketiga, Allah lah yang memberi kesempatan seorang menaiki tangga keberhasilan. Jangan bilang ini karena hebatnya saya, ini karena saya memang jerih payah saya, ini karena saya sudah bersungguh-sungguh di sini. Saya sering membandingkan, ada orang yang dari pagi sebelum subuh sudah keluar, pulangnya tengah malam. Ketika cek apa penghasilan, dia cuma dapat paling hebat mungkin 100.000 atau di bawahnya. Sementara ada orang nggak perlu sekeras itu, kerjanya juga nggak perlu tiap hari, tapi begitu dapat gaji, satu kampung bisa gaji dia sendiri. Coba bayangin itu. Jadi artinya nggak usah merasa hebat dengan kesungguhanmu atau kepintaranmu. Jadi kalau ada kelebihan yang kita dapatkan, kita harus meyakini ini semua karena Allah. Itu yang pemahaman kita selanjutnya. Keempat, Allah yang mengatur garis hidup. Jangan pernah menyesali fakta kehidupan yang kita alami. Ketika kita gagal, kita lantas menuduh atau berburuk sangka kepada Allah. Tidak bisa. Yang sebenarnya harus kita lakukan adalah ketika kita mendapat musibah, kita harus mengambil perangkat yang bernama sabar untuk mengendalikan supaya kita tidak kalah dalam musibah. Dan ketika kita berhasil, kita harus mengambil perangkat yang bernama syukur untuk kemudian kita tidak lupa diri di saat kita berhasil. Kemudian Allah lah tempat bergantung yang sejati. Berapa banyak orang mungkin saja dia sayang sama keluarga. Saya pernah bilang bahwa sesayang-sayangnya anak-anak kepada orang tuanya, ketika meninggal orang tuanya, dikuburkanlah di tengah rumah sehingga mereka bisa lihat tiap hari. Itu hanya 1-2 hari. Hari kesekian mungkin anaknya mulai resah. Kita pindah sajalah kubur bapak, mulai takut pula saya. Kenapa? Yang dilihat sudah jadi kuburan. Tapi Allah di semua kesempatan kita, dia tetap bersama kita. Dan kalau kita berbaik sangka kepadanya, maka dia akan memberikan pertolongan atau bantuan secara bulat kepada kita. Maka seharusnya yang terakhir, Allah lah yang juga menjadi tujuan dalam hidup kita. Di Allahu ghayatuna. Kenapa saya melakukan ini semua? Karena Allah. Jadi tidak ada yang kita bisa putuskan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jadilah ketika seorang yang menjadi tujuan hidupnya adalah Allah, maka itu artinya dia mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda ridho Allah, tidak ada kesuksesan kecuali bersamanya ada kebahagiaan. Jadi kalau bapak sudah merasa sukses tapi tidak bahagia, coba cek dulu perjalanan menuju sukses itu kayak mana. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, ada catatan yang patut kita pelajari dari sini, yaitu kisah tentang Ibrahim bin Adham. Di sini diceritakan apa yang menyebabkan Ibrahim, sini seorang pengusaha besar, bertaubat. Suatu hari ia melakukan perjalanan berburu, ia istirahat di satu tempat dan membuka bekalnya. Sebelum ia sempat memasukkan ke dalam mulut, datanglah seekor gagak yang mengambil roti dengan paruhnya. Ibrahim dengan penasaran mengejar gagak ini dengan kudanya. Mau tahu ini gagak ini mau bawa roti saya punya ini mau dia apain ini. Kemudian dari kejauhan dia melihat burung itu. Begitu didekati, burung itu terbang dan melihat seorang laki-laki tergeletak dalam keadaan terikat. Ibrahim turun dari kudanya dan bertanya, "Siapa engkau?" "Aku ini seorang pedagang. Ketika pulang dari berdagang aku dirampok. Mereka mengambil semua milikku, mengikatku dan melemparkan ke tempat ini. Selama 7 hari di sini aku cuma ditemani burung gagak itu. Setiap hari ia datang dengan membawa sepotong roti, bertengger di dadaku, mengoyak roti dan memasukkan ke dalam mulutku. Allah tidak membiarkanku kelaparan." Ibrahim langsung menunggang kudanya dan kemudian dia membuka perbekalannya dan meyakini bahwa sejak hari itu dia bertobat kepada Allah, mencopot pakaian kebesarannya dan kemudian mulai berupaya hidup bersahaja, dan kemudian dia pergi ke Mekah dan tawakal kepada Allah atas segala-galanya. Artinya yang mau kita pelajari dari sini adalah bagaimana Allah merawat makhluk yang paling hina sekalipun. Saya kemarin di Facebook melihat satu video menarik, ratusan ekor ikan kehilangan atau tidak ada air sehingga menggelepar-gelepar.
Lantas kemudian seekor katak, Masya Allah, seekor katak, dia berada di posisi ada air dan dia mencoba menggunakan kakinya untuk memberi jalan agar air itu mengalir ke ikan-ikan itu, sampai ujungnya air itu betul-betul mengalir dan ikan-ikan itu selamat. Coba lihat bagaimana rahasia Allah. Jadi saya belum simpan saja itu videonya, tapi saya lihat di Facebook itu. Sekarang kan Facebook banyak orang share video. Jadi betul-betul nampak itu. Ya, kebesaran Allah sampai pada tingkat kita tidak pernah dan tidak perlu khawatir dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.